Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ketua Ta'mir dan pengurusnya, serta Ketua Ranting dan pengurusnya yang saya hormati dan kami muliakan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atas kita sekalian, memberikan kita petunjuk, dan itu yang kita minta di setiap sholat 5 waktu dan sholat-sholat nawafil. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala paring ten panjenengan sedaya niki hidayah, maka jangan sekali-kali untuk mempermainkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya sebagian hamba Allah ada yang mereka mempermainkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Tatkala ada nidaul adzan, panggilan adzan, maka mereka tidak segera untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menunda-nunda taubat, padahal sudah dibentangkan di hadapannya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat-nasihat yang telah terdengar dari telinganya, dan sebagian pula meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa ibadahnya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah malam ini ba'da salatul maghrib, setelah salat maghrib, kita kemudian lanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tatkala ia salat dan kemudian menunggu waktu salat yang lainnya dengan berzikir mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jal, sampai kemudian masuk pada waktu salat berikutnya, sesungguhnya dia ternilai di dalam salat, ternilai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternilai seakan-akan dia berada di waktu salat. Ini keutamaan yang luar biasa kaum muslimin, dan hadirnya panjenengan di sini merupakan keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thalabul ilm merupakan kewajiban si setiap muslim sampai kematian nanti menjemput kita. Batasnya sampai di sana. Maka tidak ada batasan strata 1, tidak ada batasan strata 2, tidak ada batasan sampai doktor. Bahkan tatkala ustadz menyampaikan kajian pun, sebagian di antara mereka masih menimba melalui ustadz yang lebih senior, masih mendengarkan kajian-kajian yang lebih senior untuk ngecas ilmunya, untuk kemudian dia mengenang ilmunya yang telah ia pelajari. Jangan sampai kemudian segala apa yang telah ia pelajari ia lupakan. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah menjadi kebiasaan di antara para ulama dan juga para asatid, para asatidat, senantiasa tatkala dia memulai kajiannya dalam sebuah kitab, maka terlebih dahulu ia perkenalkan pengarang kitab tersebut, sehingga keluar darinya sifat ujub, keluar darinya sifat untuk condongkan manusia kepadanya.
Dia tidak memiliki apa-apa. Ana tidak memiliki ilmu yang banyak. Panjenengan sekalian sama. Juga kita saling belajar. Maka kebiasaan para ulama dahulu, mereka memperkenalkan siapa pengarangnya itu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia, berjumlah sekitar 70 lebih daripada dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh manusia. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pengarang kitab Al-Kabair yaitu ia bernama Samsuddin ya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas At-Turkumani Al-Fariqi Ad-Damashqi Asy-Syafi'i. Ia dikenal dengan Imam Adz-Dzahabi. Disebut Imam Adz-Dzahabi disebabkan karena ayahnya pengrajin emas. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasannya ayahnya penjual zahab. Zahab itu artinya emas. Disebut Imam Adz-Dzahabi adalah imamnya emas. Sebagian menyebutkan beliau adalah generasi emas di zamannya. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali dia pernah mengatakan, sungguhnya aku mengambil air Zam-Zam dan kemudian aku ingin mendapatkan keberkahan dari air Zam-Zam tersebut. Aku minum supaya hafalanku bisa setara dengan Imam Adz-Dzahabi. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekilas beliau berasal dan dilahirkan dari Damaskus pada tahun 373 Hijriah, Imam Adz-Dzahabi, sampai 1274. Beliau menuntut ilmu kepada para imam, para guru-guru yang lainnya, sehingga kemudian beliau ini hafal beberapa hadis, hafal beberapa kitab-kitabnya para ulama, mengambil ilmu dari ulama satu menuju ulama yang lainnya. Kita sekarang hadir di sini, ustadznya datang. Kalau dahulu tidak, orang mencari ilmu itu dia mencari para ulama di mana dia berada. Ada yang kemudian sampai pecah-pecah dari telapak kakinya mengucurkan darah, sampai kemudian perjalanan menuju satu, perjalanan menuju yang lainnya dalam hal menuntut ilmu, sampai ada yang terkencing darah. Begitu jauh perjalanannya diambil. Nah, Imam Syafi'i juga demikian. Pernah dalam menuntut ilmu, ya, ia ingin membeli sebuah kuda untuk perjalanan menuntut ilmu. Tetapi Imam Syafi'i hanya bisa membeli sebuah keldai. Maka tatkala dia menuntut ilmu, sesungguhnya keldainya berjalan, dia juga berjalan. Imam Malik, ya, dalam hal pembekalan dia menuntut ilmu habis dia, maka kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata dilihatlah sebuah atap rumah yang dia itu berlindung dari panas dan hujan. Ternyata atap rumah itu diturunkan oleh Imam Malik. Maka kemudian dijual ke pasar. Rumah tempat berteduh dari panas dan hujan itu diturunkan oleh Imam Malik dalam hal pembekalan mencari ilmu. Jazakumullah khairan. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama. Kita sekarang enak, tidak ke majelis taklim, sakit, maka kita bisa melihat melalui handphone. Ya, kita hadir di sini, penceramahnya yang datang. Penuntut ilmu dahulu tidak, justru mereka yang mendatangi para ulama. Di mana mereka berada? Di mana mereka berada Imam Ahmad, Imam Ibnu Hanbal, di mana kemudian Imam Syafi'i, mereka datangi dia dalam hal menuntut ilmu. Semangatnya luar biasa. Maka yang mereka tinggalkan warisan-warisan ilmu. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu, tidak ada yang lain. Sehingga salah satu ilmunya para ulama, Imam Adz-Dzahabi yang kita kaji pada malam hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau
tatkala buta, selesailah dia dalam hal penyebaran ilmu, selesailah dia dalam hal menuntut ilmu sampai beliau ini buta. Maka tatkala kebutahannya mencapai 7 tahun, maka berhentilah Imam Az-Zahabi itu dalam hal menuntut ilmu, dan semakin mundur dia dalam berdakwah sampai beliau meninggal. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menuturkan tentang Imam Az-Zahabi, kata beliau, begitu banyak karangan-karangan kitabnya dan tidak terhingga, sampai ada al-masyayikh, sampai ada para imam yang beribu-ribu menimba ilmu kepada Imam Az-Zahabi sewaktu dia masih hidup. Ada beberapa lulusan-lulusan, ada beberapa murid-murid dari Imam Az-Zahabi itu sudah menyebarkan ilmu di tempat-tempat yang lain semasa dia masih hidup. Ini membuktikan keberkahan ilmunya para ulama. Maka jamaah sekalian kaum muslimin, siapa yang mempelajari ilmunya, maka sesungguhnya terbentang luas tentang keluasan ilmunya. Siapa yang menguasai di antara ilmunya para ulama, sesungguhnya dia telah mengambil warisan dari warisan para nabi, warisan yang terbanyak. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sekilas tentang Imam Az-Zahabi. Maka kita masuk pada pembahasan muqaddimah, dosa-dosa besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperhatikan tentang urusan dosa-dosa besar ini jangan sampai dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ia berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tastanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maka jikalau kalian itu menjauhi dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala larang atas panjenengan sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan menghapus dosa-dosa panjenengan. Panjenengan kalau bisa mengeluarkan diri dan menghindarkan dari dosa-dosa besar, panjenengan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa panjenengan. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, maka Allah akan menempatkan panjenengan sekalian pada tempat yang sangat mulia. Nah, ini yang pertama kali jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syurah pada ayat 42. Walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Maka orang-orang yang bisa menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka dari fahish, dari perbuatan-perbuatan keji, mereka memiliki ciri. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang yang bisa menghindarkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji, mereka memiliki ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka marah dalam puncaknya, mereka suka mengampuni. Ciri-cirinya, kalau orang tidak suka mengampuni orang lain, ciri-cirinya mungkin dia terliput pada dosa-dosa besar. Mungkin syirik, mungkin tarkus sholat, mungkin meremehkan waktu-waktu sholat, mungkin enggan untuk bersedekah, mungkin enggan untuk berzikir, mungkin Al-Quran telah ia lupakan, tidak pernah dikaji 1 hari 2 hari, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Maka ciri dari mereka yang terliput dosa-dosa besar, enggan untuk mengampuni manusia. Maka tatkala mereka menghindarkan dosa-dosa besar, mudah untuk mengampuni orang lain itu, sebesar apapun dosa-dosanya. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm itu surat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish
illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, kata Allah. Dan orang-orang yang bisa menghindarkan dosa-dosa besar dan perbuatan fawahish, perbuatan keji, maka illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, dosa-dosa biasa, maka dihindarkan dosa-dosa besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, maka janji Allah luas maha pengampunannya terhadap orang ini, ya, selama ia bisa menghindarkan dosa-dosa besar. Kalau dia tidak bisa menghindarkan dosa-dosa besar, maka tidak akan diperluas maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, pernah mungkin kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salat 5 waktu, ya, satu salat menuju salat yang lainnya, salat 5 waktu menuju salat yang lainnya, maka itu bisa menghapus dosa-dosa panjenengan. Ramadan 1 menuju Ramadan yang lainnya, Jumat 1 menuju Jumat yang lainnya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Napa Pak syaratnya? Ia menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair, kata Nabi. Maka salat 5 waktu, ya, maka dikatakan sungguhnya kalau kalian mengerjakan salat 5 waktu menuju salat yang lainnya, subuh menunggu duhur, duhur menuju asar, asar menuju maghrib, maghrib menuju isya, isya menuju subuh kembali, ya, jikalau ada di hadapan rumah panjenengan sekalian sebuah sungai yang dalam 5 kali kita mandi masih adakah noda yang masih menempel pada tubuh panjenengan? 5 kali nih. Panjenengan mandi berapa kali sehari? Paling banyak 3, ya, 3 kali. Dan ini 5 kali, ya, dia mandi, maka sungguhnya tidak akan ada noda yang menempel pada tubuh. Maka Jumat menuju Jumat yang lainnya, Ramadan menuju Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapus dosa-dosa panjenengan, asalkan satu syaratnya, hindarkan dosa-dosa besar, termasuk perbuatan syirik, ya, termasuk membunuh, termasuk ar-ridatu anil Islam, murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Islam, dan dosa-dosa besar yang lainnya panjenengan hindarkan semuanya itu, termasuk membunuh jiwa, ya, termasuk sihir. Itu dosa besar yang mungkin dalam bab ini banyak kita kaji nanti, tentang sihir, tentang membunuh jiwa, tentang kemudian mengutuk orang lain, tentang riba, tentang namimah, ya, namimah itu adu domba sehingga mengakibatkan azab kubur. Ini yang bakal kita kaji dalam kitab ini nanti. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istanibus sab'al mauqibat, maka hindarkanlah 7 dari dosa-dosa besar, kata Nabi. Ada 7 yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Yang pertama disebutkan wadakara minha, beliau menyebutkan yang pertama urutannya yang paling besar adalah asyirku billah. Dalam bab ini yang kita kaji urutan yang pertama, bab tentang kesyirikan. Panjenengan bisa hapus seluruh pahala. Para nabi saja diancam layah batonna a'malukum, Allah akan hapus amalan-amalan kalian 1 kali berbuat syirik. Padahal syirik itu ada 2 macam. 1 syirkul akbar, yang kedua adalah syirkul asghar. Syirkul asghar, ya, syirik kecil yang namanya riya, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk mencari ridhonya Allah, tetapi mencari ridhonya manusia. Maka tatkala panjenengan ibadah sudah khusyuk mencari ridho Allah, datang seseorang yang memuji, maka Abu Bakar pernah mengatakan, semoga ucapanmu salah. Ngeten nggih? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ada orang yang mengeluh-ngeluhkan Nabi, engkau dia demikian di hadapannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir dan menaburkan pasir itu ke mulutnya.
Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya apakah kalian ingin membunuh saudara kalian disebabkan karena perkara urusan pujian? Maka panjenengan hati-hati dalam urusan pujian ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang kedua, wasyirku, wasyihr, sihir. Hati-hati panjenengan sekalian. Nggih, sihir. Kalau panjenengan peka, sihir itu akan dimunculkan sewaktu maghrib datang atau bertepatan dengan matahari. Nggih. Ada sekitar beberapa hal, kadang-kadang tercium baunya. Dari dupa-dupanya tercium. Orang-orang yang senantiasa membuat sihir, perkara yang demikian itu tercium. Baik itu di sekitar masjid dan lain sebagainya akan tercium. Ya, dupa-dupa Arab itu katanya. Baunya sedikit agak keiler-ileran ngoten lho. Itu baunya biasanya. Sekitarnya memakai ya untuk mendatangi jin dan untuk mengambil jin supaya dia digdaya dan lain sebagainya. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk al-kabair allati harramallahu illal bil haq, kecuali jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal bil haq, kecuali karena kisos. Orang membunuh, kisosnya dibunuh. Orang memotong telinga, kisosnya dipotong telinga dalam hukum Islam. Tetapi kalau hukum negara ini tidak memberlakukan hukum Islam, maka Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni. Walaupun nanti akan dilepas tanggung jawab yang melepas orang tersebut. Ada orang membunuh kemudian tidak dihukumi bunuh, tapi karena uangnya banyak ia bisa keluar darinya, maka dosanya akan ditanggung yang mengeluarkan tersebut. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, wa aklu malil yatim, suka makan harta anak yatim. Hati-hati panjenengan sekalian, kalau memang panjenengan sekalian diamanati gedung-gedung anak yatim, hati-hati. Sudah banyak label-label di sana kemari, ada kardus itu tulisan anak yatim dan lain sebagainya, ada di pom bensin, ada kemudian masuk ke pasar-pasar. Kalau ditanya itu dari mana? Dari Sulawesi, jauh sekali. Apakah Sulawesi nggak ada orangnya? Kemudian kalau di Gadi Fajar pakai pickup, pakai corong. Kalau ditanya untuk siapa? Untuk menghidupi anak yatim. Apakah dari Pasuruan tidak ada sana yang bisa menghidupi anak-anak yatim? Sampai dia datang ke Sidoarjo. Ternyata semuanya itu berkedok. Yang seharusnya orang itu percaya untuk menyantuni anak yatim, ternyata untuk menyantuni dirinya sendiri dengan kedok-kedok label-label yang dusta. Ya mas sekalian kaum muslimin, wa aklur riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakan riba. Riba selamanya tidak akan pernah mengkayahkan panjenengan. Riba itu dilaknat, ya. Kemudian wa akiluhu, yang mewakili dilaknat, wa syahidu, yang menyaksikan dilaknat, yang juga menulis dilaknat, semuanya. Kalau panjenengan masih terkungkung urusan riba, baik itu perumahan, baik itu cicilan sepeda motor, minta kepada Allah supaya keluar dari urusan yang satu ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat seorang yang tatkala dia sholat, dalam dia menjalani urusan riba, ibadahnya kepada Allah. Bahkan di lain hadis disebutkan Allah dan Rasulnya menyatakan perang bagi pelaku riba. Okay. Bagi yang menjalankan syariat, bank syariat misalkan, ya kita minta tolong untuk tidak mahal-mahal, ya, yang setara saja, okay. Yang bagi hasil yang setara saja, jangan sampai tidak masuk akal. Ya, sepeda motor kalau kemudian dibeli cash 5 juta, dicicil selama 1 tahun, mungkin 7 juta yang masuk akal, 8 juta yang masuk akal. Jangan kemudian dilipat gandakan menjadi 3, bahkan menjadi 4. Sampai kemudian dicicil 1-2 tahun menjadi 20 juta. Padahal sepeda motornya tahun sudah lama. Ya, itu masuk. Ternyata kadang-kadang kita bandingkan antara bank yang menjalankan syariah dan bank yang menjalankan riba, justru kadang lebih mahal yang syariah. Ini permasalahannya. Sehingga mereka lebih memilih. Kalau kaum muslimin lebih memilih yang ini, siapa yang salah? Ya, kalau ada saudara sama muslim kemudian minta tolong, tidak ditolong, sampai masuk pada perkara riba, siapa yang dosa? Ya, yang tidak mau menolong.
Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wat tawali yaumaz zahfi, melarikan diri saat peperangan. Sudah perang, sudah bersama dengan musuh, lari. Yang seharusnya terbentang luas surga di hadapannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ia katakan, wahai kaum muslimin, terbentang lebar surga di hadapan kalian seluas langit dan bumi. Siapa yang terlebih dahulu? Allahu Akbar. Maka yang kita lihat adalah dari paman-pamannya Nabi. Ada Hamzah, kemudian terbunuh Zubair bin Awam, yang dia memiliki 1000 kekuatan. Kalau satu sama dengan 1000 kekuatan musuh. Zubair bin Awam. Jadi anaknya, bibiknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memiliki bibi yang namanya Sofia. Anaknya bernama Zubair bin Awam. Tidak ada kuda yang paling besar dinaiki oleh Zubair bin Awam, pasti kakinya ngensre ke padang pasir. Ini Zubair bin Awam, luar biasa kekuatannya. Maka tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar, atau Khalid ibnu Walid mengatakan Allahu Akbar, maka yang bisa menembus pasukan dari depan sampai ujung pasukan, baik pasukan Romawi dan pasukan Persia, tidak ada yang lain kecuali satu pahlawan ini, Zubair bin Awam. Maka tatkala sahabat yang lain, mari kita berlomba, ikuti aku, Allahu Akbar, dipacu kudanya. Dan kata-kata musuhnya mengatakan, ini saja satu saja sudah memporak-porandakan barisan kita, apalagi banyak, katanya. Maka kemudian dilihat, tidak ada. Kembali lagi ke pasukan muslim, dikatakan, kemana engkau pergi? Aku tidak bisa menembus benteng yang begitu kuat. Tapi bagi Zubair bin Awam bisa menembus begitu mudah, saking kekuatannya luar biasa. Satu manusia ini terukur 1000 pasukan, kata Umar ibnul Khattab. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminat, wanita yang baik-baik untuk berzina, dituduh berzina padahal dia tidak berzina. Ini yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7. Ya mas sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab pertama, ya. Nanti kajian kita sampai jam berapa? Isya atau setelah sholat Isya kita lanjutkan? Dan biasanya bagaimana pripun Pak Takmir? Kita berhenti sebentar adzan. Setelah itu dilanjutkan ba'da adzan nggih. Masyaallah nggih, barakallahu fikum nggih. Melanjutkan kajian nggih. Nggih, itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, telah disepakati oleh kita sekalian, kalau terdengar adzan kita berhenti sejenak dan kemudian kita lanjutkan pembahasannya ba'da adzan. Semoga panjenengan kuat. Yakin kuat nggih? Ya, pun. Masuk kita pada pembahasan al-kabair urutan yang pertama, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ya, surah keempat, ya, surah keempat pada ayat 48. Bismillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang lain, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati membawa kemusyrikan. Ya, dosa yang lain diampuni oleh Allah. Kalau seseorang meninggal kemudian tidak membawa kesyirikan, jaminan dia kalau dia berbuat dosa dimasukkan neraka dan akan keluar darinya. Tetapi kalau hamba ini mati membawa kemusyrikan, dia, ya, percaya kepada batu, percaya kepada pepohonan, menyembah Nyai Roro Kidul, ya, kemudian masih percaya dengan Nyai Roro Lor,
loro kulon, loro wetan, loro sesek, semuanya dipercayai memberikan segala sesuatu kelebihan baginya, maka tatkala dia meninggal tidak akan ada yang bisa mengeluarkan dia dari neraka abadan abada. Panjenengan berhati-hati urusan kemusyrikan tersebut, tentang kelarisan, ya, tentang kemudian kejigjayaan, cek gak makan dibacok, mengamalkan perkara-perkara yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berbuat syirik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah batu-batuan, memakai akik tinggalannya mbah, supaya dia laris. Maka tatkala dia menyuguhkan minuman sedikit, dicelupkan sedikit dan kemudian dijual, alasannya supaya laris, ya. Kemudian sebagian yang lain melakukan segala sesuatu di luar nalar, percaya kepada benda-benda keramat, percaya kepada keris, ya. Demikian adalah perbuatan syirik, menyembah kubur atau makbar. Dan rata-rata dukun itu pusatnya adalah di makbar, di kubur. Pusatnya di sana, ya. Alasannya dia nyekar, alasannya kemisan, padahal kemudian dia mengambil salah satu tanah dan kadang-kadang kemudian dilemparkan ke rumahnya kaum muslimin setelah dia bacakan jampi-jampi tersebut. Maka kemudian terjadi rasa sakit, terjadi kemudian pembunuhan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam perkara-perkara guyub, perkara gaib. Maka semuanya itu adalah perbuatan syirik dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapus seluruh amalan. Wa yufaru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selain itu. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah 31. Surah 31 itu surah Luqman pada ayat 13, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu kedoliman yang sangat besar dia kepada Allah. Allah menciptakan, memberikan rizki, memberikan hidup, memberikan jodoh, memberikan anak, memberikan nafas, memberikan jantung. Maka kemudian yang ia minta kepada selain Allah. Tatkala di waktu senggang lapang dia beribadah kepada Allah. Tatkala waktu sempit ia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Allah taala juga berfirman dalam surah kelima. Surah kelima itu surah Al-Maidah pada ayat 76, 72. Allah taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sungguhnya yang menyekutukan Allah maka haram baginya surga. Itu sudah haram baginya surga, kemana kita berjalan? Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala an-nar. Hati-hati tentang urusan syirik. Ya, hati-hati. Sangat lembut sekali, mengakibatkan seorang mukmin gugur seluruh amalannya. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari ya Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathan." Maka ia ucapkan itu sampai 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, kami mau mendengarnya. Kalau bahasa kita ini, ya. Maka qala, yang pertama dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wakana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan bersandar. Ya, kebiasaannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hampir berbicara, kemudian tatkala ada segala sesuatu untuk merilekskan jiwanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar. Dan ini memang diperbolehkan.
Jamaah sekalian, faqala ala wa qauluz zur, yaitu ketahuilah perkataan zur, perkataan dusta, ucapan yang sia-sia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum muslimin yang tatkala dia kumpul dengan muslim yang lainnya yang dikatakan justru perkataan yang sia-sia, yang tidak mengandung manfaat dan bahkan banyak mengandung mudarat. Entah itu di tempat kerja, entah itu panjenengan berada di rumah, entah itu di warung, entah itu di warung kopi, yang dibicarakan kesana kemari sesuatu yang tidak berfaedah, bahkan condong perkataan-perkataan dusta. Ya, jamaah sekalian, ala wa syahaduz zur, ketahuilah itu semuanya merupakan kesaksian palsu. Ucapan-ucapan dusta itu merupakan kesaksian yang palsu. Dia tidak pernah menyaksikan ini, pernah menyaksikan ini. Dia di atas mimbar, matanya melotot. Tatkala ditanya, "Tuhan, apa yang engkau lototkan?" "Tahukah kamu tatkala saya di atas mimbar, Rasul mendatangiku," katanya. Lotot. Mengaku melihat Rasul, mengaku mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini adalah kesaksian-kesaksian dusta, tidak diperbolehkan. Seakan-akan itu adalah merupakan ajaran agama, padahal bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita masuk pada bulan Muharram, banyak kubur-kubur yang dihias, banyak kaum muslimin tertipu, seakan-akan itu adalah kuburnya orang-orang alim, padahal tertipu. Kita boleh ziarah kubur, tetapi jangan sampai kemudian meminta kepada kubur. Bahkan kubur-kubur tertentu yang sudah dibuat-buat oleh orang-orang ghairul muslim yang sesungguhnya mereka mengaku-ngaku sebagai orang-orang muslim. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau mengulang-ulang lagi wa syahadatuz zur, kesaksian yang palsu diulang. Wa mazala yukarriruha hatta qulna laitahu syakat, maka beliau mengulang-ulanginya sampai kami berharap Rasul itu berhenti untuk berbicara. Jamaah sekalian kaum muslimin, kesaksian palsu sama dengan menambah-nambah urusan agama. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sempurna dalam hal ia menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanibus sab'al mauqibat, fadzakara minha asyirku billah." Tahukah kalian, jauhilah kalian 7 dosa-dosa besar. Maka beliau mengutarakan setiap urutan yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kaum muslimin memulai dakwanya di sebuah tempat tentang urusan akidah, tentang urusan ketauhidannya dia kepada Allah. Ini adalah jenjang-jenjang dakwah. Orang berdakwah itu seperti orang naik tangga. Kadang-kadang kita tertipu dengan judul-judul yang tinggi, sedangkan urusan yang paling mendasar kadang-kadang tidak kita ketahui. Bagaimana sholat dengan benar, bagaimana mengeluarkan jiwa ini dari kemusyrikan, bagaimana akidah itu supaya benar dan tidak salah dalam menempati keimanan, dalam menempati kemampuan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia tidak salah. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang berbuat musyrik, menggantikan agamanya dia dengan agama yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan dia musyrik dia kepada Allah, faqtuluh, maka hukuman bagi mereka adalah dibunuh kalau ditegakkan syariat Islam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan ayat ini masyhur di kalangan kita, surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Panjenengan tahu ini surat Al-Kahfi, nggih? Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Azza wa Jal, fal ya'mal amalan sholihah, panjenengan melakukan amalan sholih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kuncinya niku kalih, amal sholih dan tidak berbuat syirik. Amal sholih, berbuat syirik, nggak akan ketemu dengan Allah Azza wa Jal nanti. Karena di dalam surga itu pemandangan yang paling indah itu bukan memandang bidadari, bukan memandang sesuatu di dalam surga, melainkan memandang wajahnya Allah adalah sesuatu yang paling indah dan paling nikmat. Ya mas sekalian kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama urutannya adalah syirkul akbar, wajib panjenengan tinggalkan. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan syirkul asghar, syirik kecil. Dahulu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ustushhidu fillah, orang yang mati syahid. Niku didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan, untuk siapa engkau berperang? Maka fika ya Allah, untukmu. Kadzabta, engkau berperang supaya kemudian dijadikan seorang pahlawan. Maka malaikat memerintahkan ia menyeret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, ya, orang yang ahli bersedekah, didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian dikatakan, untuk siapa engkau bersedekah? Sampai seluruh hartamu habis, engkau gunakan sedekah. Fika ya Allah, untukmu. Kadzabta, engkau dusta. Engkau bersedekah supaya dianggap orang yang paling dermawan. Maka hamba yang kedua dilempar ke dalam neraka. Hamba yang ketiga ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau membaca ayat suci Al-Quran? Ya, fika ya Allah, untukmu. Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau membaca ayat suci Al-Quran bukan untuk mendidik umat menuju bacaan yang benar, melainkan supaya dipuji oleh orang yang banyak, ya, pujian manusia tersorot padanya. Maka kemudian hamba ini dilempar, tidak ada gunanya. Ya mas sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, iyyakum wasyirkul asghar, jauhilah kalian syirik-syirik kecil. Tadi sudah berlalu syirik besar, ya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah syirik kecil itu wahai Nabi? Qala ar-riya, riya, ya, minta pujian dari orang banyak. Makanya tatkala orang ahli sedekah, tatkala dia mau sedekah, ada orang, tidak ada orang, dimasukkan kotak infak. Ya, kalau ia ingin memuji, minta pujian orang lain, kadang-kadang dimasukkan separuh, empun dilebetaken separuh duwike ngeten iki. Lho gak nontok koncoku, dicabut malih. Nanti ada orangnya temannya, nanti kene rek assalamualaikum, dijembeng dhisik ya trone mantun-mantun, lho gak ndelok maneh dicabut lagi. Ini orang yang tidak ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya menyumbang masjid ini 10 juta, tolong nek penjumatan sampean umumaken. Ini dari Haji Soleh, kula nggih, 10 juta temen lho nggih.
Awas sampean. Nanti gak sampean umumno tak tarik mana duitku 10 juta. Ternyata takmirnya hanya menulis ditempel. Sudah. Abdullah ditulis Abdullah bin ini, nama haji ini sekian-sekian, sudah cukup di mading itu. Dan kemudian ada yang sebagian difoto dan dikirimkan WhatsApp. Disebabkan permintaannya tidak dituruti, maka sebagian uangnya kadang-kadang ditarik atau sudah tidak berhenti untuk infak kembali ke masjid. Ini perkara riya. Panjenengan bisa lihat kembali dalam urusan riya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang muslim dia mengimami banyak orang dalam perkara yang sangat lama. Mengimami orang lama. Orang imami lama itu tidak diperbolehkan karena harus mengetahui jamaahnya. Di situ ada anak-anak, di situ ada orang yang sakit, di situ ada orang-orang yang tua. Ya, jangan kemudian dienak-enakkan sampai kemudian jamaahnya dia tidak kuat. Cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbihisma rabbikal a'la. Cukup padanya al-hataka hadisul ghasiyah, atau surat Al-Lahab, atau An-Nasr, atau Al-Maun. Ya, cukup sederhana, dibaca dengan tartil, pelan-pelan, nafas, satu ayat menuju ayat yang lainnya nafas. Nah, itu sehingga terdengar makhrajnya, ilmu tajwidnya dengar, maka cukup baginya syarat untuk menjadi seorang imam dan syarat salat jamaah, tidak harus lama. Ya, Mu'ad ibnu Jabal pernah ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya sangat lama, sampai kemudian sahabat Nabi ini mau bekerja itu bisa kesiangan kalau mengikuti sholatnya. Nah, sudah kiam ini ya. Ada yang mau nida, silakan dipanggil dulu, baru kita lanjutkan. Silakan dipanggil dulu panggilan adzan supaya panggilannya tepat pada waktunya. Kalau sholatnya nanti bisa diundur. Ta'ala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u yaqulullahu ta'ala yauma yujazal ibadu bi'amalihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saat hamba itu dibalas oleh Allah dengan amalan-amalannya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat riya ini, idhabu ilal ladina kuntum turauna bi'amalikum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya kepadanya, minta pujian kepadanya, pergi sekarang kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka fid dunya fangdur hal tajiduna indahum jazaan. Apakah kalian melihat mendapatkan balasan semuanya dari mereka? Nanti orang yang berbuat riya di dunia niki Bapak Ibu sekalian, itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riya kepadanya, yang kalian minta pujian dan kemudian mintalah balasan darinya. Apakah mereka bisa membalas? Apakah mereka bisa memberikan pahala nanti di akhirat? Tidak. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beliau juga bersabda, yaqulullah man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana bari'um minhu. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang mereka riya kepadanya, fihi di dalamnya ada amalan yang riya, maka sungguhnya mereka bersama dengan orang-orang yang ia riyai, dan Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya. Maka diperintahkan, kalau dia ingin meminta pujian si fulan, akan bersama si fulan dia. Maka apakah si fulan itu bisa memberikan pahala? Tidak akan pernah. Dan tidak ada untungnya sama sekali orang yang berbuat riya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, man samma'a sama'allahu bihi wa man ra'a yallahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan kemasyhurannya. Makanya Imam Ahmad tatkala dia masuk ke dalam pasar, seluruh orang-orang pasar itu mengeluh-eluhkannya. Ya,
Berlulukannya dia Imam Ahmad, dia orang alim, dia orang ahli ilmu. Ya napa Imam Ahmad keadaannya? Seneng napa nangis waktu niku? Menangis Imam Ahmad netes. Beda kan? Orang yang alim dia dipuji di tengah-tengah pasar. Tatkala Imam Ahmad masuk ke pasar, dipuji, dieluk-elukkan, maka menetes. Maka berdoa kepada Allah, sesungguhnya sangkaan mereka ini salah. Ya Allah, sebaiknya aku tidak dikenali dengan keadaanku yang sekarang. Aku takutkan mereka yang anggap aku itu menjadikan aku salah dalam tujuan hidupku. Itu Imam Ahmad. Imam yang sangat besar, keluar dia membeli sesuatu ke pasar, maka tatkala dikeluh-keluhkan itu Imam Ahmad itu orang pinter niku, orang alim. Niku sak medal di pasar nangis, ya Allah, sesungguhnya lebih baik engkau tidak menjadikan aku orang yang seperti ini, orang yang terkenal. Ngoten lho, nggih. Makanya tatkala orang alim, rata-rata yang terkenal itu ilmunya. Nggih. Dia mungkin tidak berada pada televisi, tidak banyak YouTube, tapi tatkala dia duduk dan menyampaikan ilmunya, maka laksana untaian mutiara yang keluar dari lisannya. Laksana perpustakaan yang berjalan seperti al-masyayikh, orang-orang para ulama dahulu seperti perpustakaan yang berjalan. Diam dia, maka tatkala ditanyakan bagaimana ini wahai imam, maka dijelaskan begitu detailnya. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ibnu Hanbal. Tatkala dia diam, seakan-akan Imam Malik dia tidak bisa menyampaikan di majelis ilmu, penggantinya Imam Syafi'i. Ternyata saat menggantikan Imam Malik, luar biasa keluasan ilmunya, lebih cerdas daripada Imam Malik. Walaupun demikian, dia saling menghormati dan saling menghargai. Suatu ketika berbeda pandang tentang rizkinya Allah. Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i beda pandang. Ya, beda pandang dia. Maka Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya rizki itu harus dicari. Kata Imam Malik, tidak juga, tawakal mendatangkan rizki. Maka aku akan buktikan pendapatku ini, wahai imam. Maka Imam Syafi'i membuktikan suatu ketika berjalan, ada orang yang sedang manen anggur. Maka kemudian ia ikut memanennya, dan ia mendapatkan upah dan juga mendapatkan anggur. Dibawa ke hadapan Imam Malik, bukankah benar pendapatku? Ya, di rizki itu dicari, saya sudah mencarinya, ini rizki yang aku dapat. Maka silakan dicicipi. Setiap saat mencicipi dipetik, Imam Malik tersenyum. Ya benar kan pendapatku? Dia enggak juga. Saya dari tadi di sini mengajarkan ilmu, tidak kemana-mana, tetapi anggur menghampiriku disebabkan tawakalku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua-duanya dari guruan tersebut kemudian tersenyum. Tapi tawakal orang yang beriman beda memang. Ngoten lho Bapak Ibu sekalian, nggih. Tawakalnya orang-orang yang begitu kuat dia kepada Allah berbeda. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka Allah memperkenalkan kekuasaannya dan Allah juga memamerkan dirinya. Kalau ada orang yang kemudian pamer tentang harta, tentang kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memamerkan kekuasaannya. Bagaimana kekuasaan Allah? Langit dan bumi seisinya. Allah yang mengetahui ya keadaan yang guyub, dan manusia tidak mengetahui perkara guyub. Ya. Jamaah sekalian kaum muslimin, saya ibaratkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Panjenengan hafal hadis ini. Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Berapa banyak orang yang berpuasa kemarin Ramadan tidak mendapatkan apa-apa disebabkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang puasa ikut puasa, orang jamaah ikut jamaah, ikut-ikutan. Yang demikian itu akan menjadi kelihatan nanti. Satu hari, dua hari, satu pertemuan, dua pertemuan, yang hanya ikut-ikutan tidak ikhlas dia kepada Allah, maka rasa istiqomahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merotol dingin, seret, ya, seperti itu. Maka warubba qaim, berapa banyak orang yang berdiri salat malam, laisa lahu min qiyamihi illa syahr, kecuali hanya begadang.
Nggih, tanggana masjid rek mboten enak nek gak nang masjid. Ditakoni sano sampean poso? Iya gak enak ambek arek-arek ya poso. Iki gak enak ambek arek-arek poso. Ya demikian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi ya'malur riya was-sum'a kamasalil ladzi yamla'u kisa hasa thumma yudkhalus suq liyastariya bihi fa idza fatakahu qaddamal ba'i fa idza huwa hasan wa daraba bihi wajhahu fala man fa'alahu fi kisihi siwa wa maqalin nasi lahu ma amla'u kisa wa la yu'ti bihi syai'an fakadzalika alladhi ya'malur riya was-sum'a falaysa lahu min 'amalihi siwa maqalatin nas wa la thawaba lahu fil akhirah." Pak, orang yang ria itu persis orang yang memasukkan kerikil di dalam karung, kemudian kerikil itu dibawa ke pasar. Kerikil dibawa ke pasar, ditawar-tawarkan ini barang mahal, ini barang berharga. Enten ya? Ditawar-tawarkan seluruh pasar, ada yang membelinya. Maka tatkala kemudian dibuka, disangka barang mahal, berharga, ternyata kerikil kata Nabi. Maka kemudian kerikil itu diambil dan dilemparkan ke dalam wajahnya. Demikianlah orang yang berbuat riya, dimisalkan oleh Nabi seperti itu. Maka tatkala dia meminta pahala kepada Allah, Allah perintahkan kepada siapa engkau minta? Yaitu pada manusia yang dahulu engkau banyak minta sorotan manusia supaya dipandang orang yang hebat, orang yang demikian, maka mintalah kepada mereka semuanya, orang-orang yang telah engkau minta riya kepadanya. Ya mas sekalian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakfi? Nah, cukup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tutup satu hadis ya tentang orang yang berbuat riya. Kalau tutup setunggal hadis mawon. Satu hadis. Tasik kuat Bapak Ibu sekalian? Yakin nggih? Mboten enten sing dada-dada. Kaya uji nyali ngoten niku ndak kuat, ya. Mboten enten nggih, masih kuat ya. Ya mas sekalian semangat, saya menyampaikannya juga harus semangat. Nek kula lembek ngoten niku. Sekali-kali mungkin ada gurauannya karena pembahasannya berbeda-beda. Kalau urusan akidah, urusan syirik kita seriuskan ya. Ngoten nggih? Kula tutup setunggal hadis pewanjang. Diwaca hadisnya napa langsung mawon? Dibaca hadisnya nggih, napa langsung mawon isine. Katanya afdolnya dibaca nggih. Nah, dibaca walaupun pewanjang niki. Ndak apa-apa pun. Inti dari hadis Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok manusia yang digiring menuju surga. Oke? Setelah diperlihatkan surga, kemudian diperintahkan untuk keluar tempatmu, bukan di sini. Amalanmu bukan karenaku. Amalanmu bukan karena Allah Azza wa Jal. Maka orang yang digiring habis diperlihatkan surga dan keindahannya, digiring ke neraka, niku mengatakan demikian, ya Allah, sesungguhnya sebaiknya aku tidak diperlihatkan surga langsung ke neraka, itu jauh lebih baik daripada engkau perlihatkan surga yang begitu indah dan nikmat, kemudian ujung-ujungnya mereka masuk ke dalam neraka. Yang seharusnya diiming-imingkan Allah itu ya ini, pahala surga. Kalau engkau ibadah karena Allah, Allah yang dia dapatkan, surga yang ia dapatkan. Ternyata tidak, dia berbuat syirik, dia berbuat riya, ditunjukkanlah oleh Allah surga dan keindahannya, ternyata dia tidak mencicipinya dan digiring ke dalam neraka. Saat berada di pintu neraka, ya Allah, lebih baik langsung kami dimasukkan ke neraka daripada kemudian diperlihatkan surga terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam neraka. Ngoten nggih? Pun Bapak Ibu sekalian, panjenengan niki akal saja panjenengan. Kemudian tatkala dikasih minuman atau jajan, arep enggak sampean? Oh arep, iku enak jajane anu. Seketika itu panjenengan tidak diberi,
niku kadang-kadang nelongso. Aku mang sakjane kepingin ngincipi godir. Diomong tok nek godir iku legi, kumon ngene ditomong tok. Mendingan gak diomong. Kemudian saya tidak diberikan apapun itu, jauh lebih baik daripada saya diiming-imingi. Ngoten. Allah Subhanahu wa taala demikian. Bapak Ibu sekalian, nuwun ngapunten ingkang kuwadah. Nggih, memang gaya saya dalam menyampaikan itu seperti ini. Kadang-kadang santai kalau waktunya santai. Kadang-kadang saya baca ayat suci Al-Quran dengan tartil. Kalau memang perlu dibaca dengan tartil. Kadang-kadang ada guruan-guruan yang islami. Tidak selalu guruan ngoten. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai mukaddimah dan satu bab. Dan mungkin kalau ada pertemuan lagi yang akan datang, maka kita akan bahas tentang apa Pak? Masih pembahasan yang sama, yaitu model-model kesyirikan yang sudah menjadi adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Panjenengan harus siap-siap, nggih. Mau mik atas mik bawah terserah panjenengan. Siap-siap nanti itu. Kesyirikan yang sudah menjadi adat istiadat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuwun ngagungi pangapunten apabila ada kekasaran ucapan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati panjenengan sekalian dan memberikan kita keberkahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.